Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada kajian Public Relation. Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan istilah Public Relation dan humas yang ternyata berbeda dalam pelaksanaannya di lapangan. Padahal kalau Anda lihat, Public Relation kalau diterjemahkan menjadi hubungan masyarakat atau disingkat dengan humas. Tetapi di Indonesia agak aneh ya, bahkan kedengaran lucu. Public relation atau PR, hubungan masyarakat atau humas, itu prakteknya jauh berbeda sekali. Ya, silakan, kalau Anda mendengar kata humas, biasanya digunakan di mana? Ya, benar ya, humas biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan atau pada instansi-instansi milik pemerintah yang sifatnya birokrasi pemerintah. Itu lebih condong menggunakan kata humas atau hubungan masyarakat. Atau organisasi-organisasi nirlaba, organisasi-organisasi yang tidak mengejar keuntungan biasanya menggunakan istilah humas. Atau juga kalau Anda berorganisasi di organisasi kemahasiswaan ada istilah humas. Humas di sini biasanya hanya merupakan subbagian dari bagian yang lebih besar lagi. Sehingga seorang humas biasanya dia punya atasan dan atasan humas punya atasan lagi. Sehingga kalau demikian, apa yang terjadi? Kalau seorang humas dia berada pada level subbagian. Tentunya dia tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya konseptual, yang sifatnya strategis, dan tidak bisa mengambil keputusan dalam jangka waktu yang lebih cepat. Mengapa demikian? Karena tahapan-tahapan yang dia kerjakan biasanya harus melalui persetujuan atasannya dan atasannya masih minta persetujuan pada atasannya lagi. Maka tidak aneh kalau humas dalam prakteknya itu lebih pada tataran operasional, yaitu hanya sekedar pelaksana, menerima tamu, membuat rilis, mengliping rilis ya, kalau dulunya masih ada koran, majalah itu diguntingi kemudian diarsipkan namanya clipping. Nah, kalau sekarang barangkali clippingnya berbeda ya, karena menggunakan media online juga. Nah, pada tataran-tataran itu humas itu ya. Jadi lebih pada aspek-aspek yang sifatnya teknis operasional, lebih pada fungsi pemadam kebakaran. Nah, kalau ada masalah baru humasnya difungsikan. Inilah humas yang ada di Indonesia, itu berada pada tataran subbagian, kemudian dia lebih pada tataran kegiatan operasional dan tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis. Kemudian bagaimana dengan public relation atau PR? Ya, kalau Anda mendengar kata PR, biasanya istilah ini digunakan di mana? Tepat sekali ya. Sebagian besar digunakan di perusahaan-perusahaan swasta yang punya skala perusahaannya menengah dan besar, bahkan perusahaan-perusahaan multinasional. Atau juga digunakan pada perhotelan, biasanya menggunakan kata public relation dibandingkan humas. Nah, tentu di sini penggunaan PR ini, karena pada tataran-tataran perusahaan besar, maka penempatannya PR juga sangat ideal, yaitu sudah berada pada level top management, sehingga dia bisa melakukan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, ya, kemudian sampai dengan evaluasi dan pengendalian. Dengan demikian maka PR ini tugasnya mendekati ideal sebagaimana yang kita pelajari selama ini. Dia berada pada tataran top manajemen, langsung berhubungan dengan direktur utama, pengambil kebijakan, kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konseptual, strategis, bisa langsung berkomunikasi dengan pimpinan atas, sehingga kalau ada apa-apa tentunya dia langsung bisa mengambil kebijakan yang berkoordinasi dengan pihak atasan. Ini menariknya. Jadi kalau di Indonesia ini penerapan humas dan PR ini agak berbeda. Walaupun sebenarnya harusnya sama,
Ya, karena yang namanya public relation itu terjemahnya hubungan masyarakat atau humas. Dari kajian yang menarik ini, maka saya ingin menyampaikan kepada saudara, silakan Anda berikan komentar dari fenomena yang ada ini. Apakah fenomena yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Kemudian bagaimana langkah-langkahnya agar pengertian public relation itu tidak beda dengan humas. Ya, humas ya PR, PR ya humas. Nah, ini kira-kira langkahnya bagaimana agar tidak ada dikotomi antara humas dan PR di tataran pelaksanaan di lapangan. Nah, sehingga nanti kalau Anda misalnya bekerja di perusahaan sebagai humas, Anda bisa menerapkan apa yang Anda pelajari ini dengan optimal. Ya, tidak hanya sekedar pelaksana saja, tidak sekedar hanya pemadam kebakaran saja, namun Anda betul-betul bisa melakukan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana yang kita pelajari selama ini dalam penerapan di bidang kehumasan atau public relation. Kemudian sebelum saya menutup dari kajian ini, juga perlu kami informasikan di Indonesia ada 2 organisasi yang menaungi bidang kehumasan. Ya, jadi profesi humas ini juga punya organisasi yang mewadainya. Ada minimal 2 organisasi yang besar di Indonesia. Yang pertama adalah Bako Humas, Badan Koordinasi Kehumasan. Ini anggota-anggotanya adalah humas-humas dari kalangan birokrasi, dari kalangan pemerintah. Dia bergabung ke dalam Bako Humas, Badan Koordinasi Humas. Kemudian yang kedua adalah Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat, ya, disingkat dengan Perhumas. Itu anggota-anggotanya, pengurusnya adalah PR-PR yang berada di luar pemerintahan. Walaupun juga unsur pemerintah bisa masuk ke Perhumas, namun sebagian besar anggota-anggotanya itu berasal dari perusahaan-perusahaan swasta. Nah, dalam hal ini tentunya wadah ini akan digunakan sebagai sarana mereka untuk saling belajar, saling menginformasikan, saling mengupdate pengetahuan dan keterampilannya. Di Solo juga ada Perhumas BPC Solo Raya. Ya, kebetulan saya pribadi sebagai salah satu penasihat Perhumas di Solo Raya. Bagi mahasiswa juga bisa bergabung ya ke dalam humas ini, ya, karena di Perhumas ini ada Perhumas yang anggota-anggotanya adalah Perhumas yang masih muda, Perhumas muda, yaitu dari kalangan mahasiswa. Apakah Anda tertarik tentang Perhumas dan Bakohumas? Ya, silakan bisa Anda pelajari melalui Anda searching di Google atau di internet ya. Dan kalau Anda tertarik, silakan bisa bergabung. Semoga kedepannya Anda bisa menjadi humas-humas PR-PR yang kompeten, yang profesional, tidak hanya bekerja pada level operasional, namun juga pada level tataran strategis, bisa merancang, meramu program-program yang ideal. Demikian dari saya, selamat mengerjakan tugasnya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.